kami nasihat pada kita semua, sehingga pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, di Masjid Zainal Fajri, kita bisa menghadiri bersama-sama untuk menghadiri peringatan Isra Mi'raj dan juga acara akhir sana, majelis taklim Wadidul Qulub, dan juga majelis pengajian rutin malam Selasa dan malam Kamis di Masjid Zainal Fajri dalam keadaan sehat walafiat. Ini suatu yang sangat kita syukuri, karena di masa seperti ini di mana masih kita khususnya di Indonesia masih mengalami pandemi COVID, pandemi Corona, dalam keadaan sehat walafiat, ini suatu yang sangat kita syukuri bersama-sama. Salawat dan salam pada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua, semoga semuanya mendapat syafaatnya yang amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita Nabi Muhammad bin Mustafa Al-Tos, dan juga keluarganya, kemudian Rasa Sepuh, Binispo, Ustadz, dan semuanya yang ada di majelis pengajian malam Selasa, malam Kamis, dan juga majelis Nurul Qulub malam Sabtu. Malam hari ini tidak terasa kita sudah akan sebentar lagi menyupai bulan Ramadan, mungkin tinggal menghitung hari. Ini sesuatu yang juga kita patut syukuri. Semoga kita semuanya nanti sampai menjumpai bulan Ramadan. Yang insya Allah mungkin hanya hitungan hari akan kita jumpai. Ini juga sesuatu yang sangat kita syukuri, di mana kita setiap malam Selasa, malam Rabu, dan juga malam Sabtu selalu secara istiqomah menghadiri pengajian. Ini juga harus kita banyak-banyak berterima kasih pada beliau, guru kita Habib Muhammad bin Mustafa Al-Tos, yang juga istiqomah selalu hadir membimbing kita, menyampaikan semua ilmu yang beliau miliki untuk kita serap bersama-sama, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dalam melaksanakan ibadahnya selalu dengan ilmu, tidak hanya asal melaksanakan ibadah. Ini patut kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau. Semoga kita semua berdoa beliau dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat, sehingga selalu bisa membimbing kita semuanya di majelis yang mulia ini setiap malam Selasa, malam Kamis, dan juga malam Sabtu. Ini juga merupakan malam akhir sana, walaupun nanti mungkin tetap ada pengajian di malam Selasa, malam Kamis gitu. Tapi walaupun nanti kita sudah tidak secara rutin melaksanakan pengajian di malam Selasa, malam Kamis, maupun nanti malam Sabtu pas Ramadan, tapi tetap ada pengajian-pengajian yang lain yang beliau juga bimbing juga di masjid ini. Setiap insya Allah setiap bulan Ramadan kita pengurus Masjid Zainal Fajri selalu rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, yang baik kuliah asar, kuliah subuh, kemudian insya Allah juga nanti akan kita buka bersama selalu di masjid ini. Monggo barangkali bapak-bapak, ibu-ibu maupun saudara-saudara yang nanti pas bulan Ramadan juga tetap hadir di masjid ini, walaupun setiap nanti malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak ada lagi. Insya Allah ini kita bisa istiqomah untuk menghadiri, sehingga tidak putus ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Kemudian kami juga sebagai pengurus masjid atau sama pengurus masjid mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam setiap penyelenggaraan
pengajian baik di malam Selasa maupun Kamis banyak kekurangan. Kami atas nama pengurus masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga minta doa panjenengan semuanya, semoga kita khususnya kami di kepengurusan Masjid Zainal Abidin selalu istiqomah untuk menyelenggarakan pengajian seperti ini. Kemudian di malam hari ini juga nanti insya Allah akan di uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj. Allah ini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad di Musa Al-Atas juga beliau juga Al-Habib Rukni. Mari kita dengarkan secara bersama-sama apa yang menjadi hikmah dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang menjadi hikmah mungkin kita diminta untuk diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, di mana di Al-Quran Allah berfirman bahwa jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu di surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa sholat dan sabar adalah penolong kita. Jika dalam situasi apapun ya, seperti sekarang situasi di mana kita sedang mengalami COVID pun, kita harus selalu istiqomah untuk selalu sholat tepat waktu dan juga sabar untuk menghadapi ini, sehingga insya Allah nanti pandemi ini cepat berlalu dan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan di dunia dan akhirat. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Syedi Sucipto yang telah memberikan sambutannya kepada kita. Alhamdulillah, dari mulai masjid ini dibangun sampai sekarang, alhamdulillah Masjid Zainal Abidin makmur dengan kegiatan ibadah. Bukan hanya saja sholat 5 waktu, akan tetapi pengajian rutin dari mulai didirikan ini masjid sampai sekarang, alhamdulillah tambah istiqomah, tambah makmur. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk warga sekitar Masjid Zainal Abidin dan kaum muslimin pada umumnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan atas nama santri Majelis Taklim Wadidin Nurul Qulub yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Slamet Amin SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'aqdihil mukhtar man ja'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu barakalladzi bika ya musyaffa'un hasana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin faqad aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad ajamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Hadratil mukarramin wal muhtaramin para alim ulama, wabil khusus para habaib tulian anak cucu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama penerus ilmu dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para asatidz dan asatidah, para nyai, ibu nyai dan sesepuh bin sepuh tokoh masyarakat yang hadir, serta seluruhnya hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, khususnya untuk jamaah di Masjid Zainal Basri sekaligus santriwan dan santriwati Masjid Taklim Nurul Qulub yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beriring syukur kehadiran Allah dengan segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam naungan rahmatnya dan dikabulkannya segala doa kita. Terbukti doa kita dari mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, Allahumma yassir lana umurana. Dari kita bulan Rajab kita sudah berdoa, berikanlah keberkahan di dalam Rajab, dan alhamdulillah kita sudah mencapai pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan keberkahan ini akan tetap kita bawa dari bulan Rajab kemudian bulan Sya'ban, dan diharapkan nanti sampai pada bulan Ramadan, dan Allah berikan kemudahan di dalam menjalankan amal ibadah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang menjadi maksiat atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini berarti bukti Allah masih memberikan perlindungan dan pertolongannya. Shalawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curah kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari kita peringati perjalanan besar yang belum pernah dilakukan, dijumpai oleh seorang hamba dari sebelum Nabi Muhammad sampai nanti sesudahnya, adalah peristiwa yang dilaksanakan hari ini, adalah peringatan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami sampaikan mewakili dari perwakilan santri Masjid Taklim Wadiri Nurul Qulub, yang pertama dan penting kami sampaikan, sebagaimana Rasulullah itu pernah mengatakan dalam maksud arti yang dikandungnya, bahwa seandainya pada hari ini tidak ada nilai tambahan ilmu bagi saya, maka hari itu tidak ada keberkahan baginya. Artinya hari-hari yang kita lalui supaya ada nilai kebaikan, nilai keberkahan, nilai bagus yang ada, secara otomatis supaya kita tambahnya ilmu yang jelas dan pastinya harus menuntut ilmu. Walhasil mafhum muqabalahnya, seandainya di hari itu kita tidak ngaji, otomatis kan gak ada tambahan ilmu. Berarti di saat itulah hari naas. Artinya menjadi pemahaman bagi kita, hari-hari yang ada semuanya itu adalah mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dan menungsane ana hari sing naas. Hari apa? Dudu Sabtu nyatanya SBY satu bayaran. Selasa ya jarene orang itu ya saiki akeh wong pada metu. Jadi yang menjadi standar ukuran ataupun patokan hari itu ada nilai keberkahan, nilai kebaikan, itu bukan nama harinya, tapi kitanya. Di dalam hari itu ada nilai plus, nilai tambah ilmunya atau tidak ada. Maka kalau hari itu ada nilai plus tambahnya ilmu, itulah ada walhasil kalau tidak ada tambahnya ilmu, artinya dalam hari itu kita tidak menuntut ilmu, berarti hari itu naas. Oleh karenanya hadis yang berkorelasi dengan hadis yang tadi kami maksudkan, yaitu adunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa man wala wa alimun aw muta'allimun,
bahwa dunia malunah, dunia itu terlaknat, dilaknat. Kira-kira dilaknat enak apa orang? Naas apa bahagia? Naas, oke. Nah, malunun mafiha, begitu pula dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk waktu, harta benda yang kita miliki, ataupun semuanya yang ada, itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu. Tapi di dalam hukum Islam, setiap ada suatu yang umum biasanya ada sing perkecualian ya. Kayak misalnya di surat wal asli innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Tapi kan anak ilahnya perkecualian ilat ya kan. Kalau dalam kaidah usul fikih itu ada hukum ilat perkecualian. Nah, kecuali dunia yang tidak ada, yang tidak dilaknat adalah dunia yang kita miliki ada sangkut pautnya dengan zikrullah ta'ala, yaitu zikir kepada Allah. Wa alimun au muta'allimun, dan mereka orang yang alim kemudian muta'allim, yaitu orang yang belajar. Kira-kira menurut panjenengan wong alim karo wong sing belajar sing dikaji ki apa dunia napa? Sing diluruh apa? Ilmu kan, artinya ilmu yang kita selalu kita tuntut, maka dengan begitu ada nilai keberkahan baginya. Dan ini ada hadis lagi yang membuat saya masih malu ya, yaitu saya kurang begitu hafal tapi pernah menghafal lalat gitu. Apa sih? Yang artinya seandainya ada nilai tambahnya ilmu, maka tidak bertambah nilai kedekatan dengan Allah itu baikun, maka bertambah jauh dengan Allah. Ini yang jadi saya masih malu. Jadi misalnya panjenengan digawe dina ngaji, ya aja langsung bangga diri. Ya hadis manis ada ilman walam yastad hudan. Hudan ya udah. Iya. Walam yastad min Allah illa bu'da. Ini hadis yang saya pernah hafal tapi lupa. Inilah yang namanya santri kalian kan ana sing. Nah, sing elingan lo kan wong liya ya mesti. Nah, alhamdulillah. Nyemraken apal nyen. Tapi zaman kuliah be sering kok mukadimah ya, metu ya anu ya. Tapi barang saiki mah bujangan asal pirang-pirang. Artinya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi sekalipun hari-hari kita yang kita lalui tetap menuntut ilmu, kita pun harus ada nilai. Cara orang ngomong itu beranjang, berkaca, kira-kira jauh semakin perkemari Allah Ta'ala apa orang mulanya kan negara sangkutannya alimun, muta'alimun. Pertama itu adalah Allah, yaitu dzikir mari Gusti Allah. Artinya yang berkaitan dengan ilmu yang kita miliki dari guru-guru kita seharusnya ya itu menjadikan nilai lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting ya, sekali lagi kalau kita masih punya guru, alhamdulillah, sebab dalam Al-Quran yang namanya orang takwa itu sebenarnya bukan paling mentok. Tapi di dalam Al-Quran di situ Allah tidak bukan hanya sekedar orang takwa saja, tapi perlu ada hubungan, yaitu masuk gitu kan? Alladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Takwa itu kedudukan paling tinggi, tapi engkau Gusti Allah nyambuna karo ma'as shadiqin, bareng karo shadiqin dalam tafsir yang ada. Beliau Kifat Hasim pernah menyampaikan adalah mereka-mereka orang yang alim, karena innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah mereka adalah orang-orang yang alim. Oleh karenanya dengan kita menjadikan santri kita jangan sampai lepas hubungan atau ta'alluq dengan guru. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia saja kita ada hubungan, mudah-mudahan sampai besok di akhirat pun kita masih tetap ada hubungan dengan para guru-guru kita. Selanjutnya kami juga mewakili dari santri menghaturkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas segala apa yang telah disampaikan, ilmu-ilmunya. Dan pernah saya sampaikan yang namanya syukur itu kan terima
kasih. Dua kata ya, terima sama kasih. Kita sudah terima ilmunya, maka kita harus kasih dong sama guru kita. Ya. Tapi kita orang ngomong tapi nyel-nyel. Apa yang bisa kita kasih kepada beliau? Yang terpenting bukan nilai materi, tapi adalah tetap menjaga kebersamaan dari keilmuan yang ada, mudah-mudahan dipelihara. Dan inilah nilai yang paling termahal bagi guru-guru. Seandainya ilmu yang disampaikan kemudian panjenengan laksanakan dan dipelihara, kemudian terus menerus dilestarikan ke anak cucu kita dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya permohonan maaf bila mana dalam hubungan kami mewakili dari santri-santri sing jelas pastinya ya banyak sesuatu yang kurang berkenan, baik itu ucapan, tindakan ataupun hal yang lain, atau terbesit hatinya yang kurang enak. Sekali lagi mewakili santri menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, sehingga mumpung ini dalam momen beberapa hal Isra Mi'raj, akhirus sana dan macam-macam, ini bulan Sya'ban sebelum menjumpai Ramadan, kami mewakili santri saat burungnya anak WA sing Habibie ya, biasanya bukan Ramadan kan permohonan maaf ini yang jalan di situ. Mewakili santri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, seikhlas-ikhlasnya atas beberapa ucapan, tindakan atau terbisnya hati yang kurang baik kepada guru kita, wabil khusus beliau Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Al-Waratos, juga beserta Habib Rukni. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi jazakumullah hasanul jaza, jazairun katsir, dan permohonan maaf dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Slamet. Judulnya sambutan santri, cuman ceramahnya ngumpuli kiai. Pantas diundang bahwa sampean butuh mubalik ngomong baik yang Ustaz Slamet. Bagi-bagi aja terjadi. Karena promosi ya. Ini Ustaz Slamet dari mulai majelis Nurul belum dibuka beliau sudah ada. Nah, jadi beliau ini ya kamarnya dia senior lah. Seniornya panjenengan dari awal sudah ada. Dari pertama majelis Nurul Guru dibuka, masih di rumah, masih di jalan, ini beliau sudah ada. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan sambutan beliau bisa menggugah kita, menyemangati kita di dalam menuntut ilmu agama. Sebab Nabi mengatakan tidak ada keberkahan di hari di mana tidak ada tambahan ilmu di dalamnya. Kalau Nabi seorang yang mulia saja merasakan pada buri kali tidak ada keberkahan untuk diri saya. Ini Nabi paling alim, paling ma'rifat, paling berilmu. Beliau ngomong seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Artinya apa? Nabi Muhammad setiap hari pasti beliau ada tambahan ilmu. Kita ini alhamdulillah ada kesempatan malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Mau'izatul Hasanah. Ini waktu insyaallah jam 9 selesai. Mau'izatul Hasanah dibagi loro. Habib Rukni 10 menit, Habibmu 10 menit. Saya sampaikan kepada beliau Habib Muhammad Rukni bin Abdul Waratos untuk menyampaikan Mau'izatul Hasanah. Terserah pan Rajabah, pan akhirus sana, mau atau kita, temanya terserah Habib. Yang penting beri nasihat kepada kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan keluarga kami serta kaum muslimin muslimat. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon bersabar, jangan khawatir ya. Kita sudah pesan nasi kebuli aja, khawatir nyandak, bakal nyandak aja khawatir. Kita hitung mau jumlahnya berapa sama pesanannya sudah nyandak. Ini misalkan orang nyandak berarti tambahan menu misalnya tambahan sini. Dan itu nyandak semuanya, insya Allah yang di atas, yang di jalan, yang dalam masjid semuanya akan mendapatkan konsumsi. Mudah-mudahan barokah. Amin. Muhammad. Tulus sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Ali bin Muhammad Al-Attas, mata'anallah bituli hayatihi syarifah, serta hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah Majelis Taklim Nurul Qulub ingkang mudah-mudahan selalu diparingi kekuatan untuk selalu istiqamah untuk hadir di majelis seperti ini di dunia, dan mudah-mudahan bermanfaat sampai akhirat, amin ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di malam ini tentunya memperingati beberapa hal yang istimewa. Nanti bahas kabeh orang nyandak. Wau pun dijelaskan kali Ustaz Slamet, yang salah satu inti dari Ustaz Slamet niki hadirnya kita di majelis seperti ini agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin, kita hidup di dunia ini tujuan utamanya yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara upaya kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara yang paling cepat untuk sampai kepada Allah yaitu dengan mengerti warisan-warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mengerti hadirin tentang ilmu-ilmu Allah, tentang warisan-warisan Nabi, tentunya kita ini akan selalu mengutamakan perkara-perkara yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya oleh salah satu umatnya. Beliau ditanya, "Ya Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila?" Wahai Nabi Ibrahim, dengan sebab apa engkau mendapatkan predikat Khalilullah? Nabi Ibrahim ini mempunyai predikat apa? Khalilullah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku mendapatkan predikat Khalilullah karena sebab 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu ikhtartu amrallah ala amril ghair. Aku selalu mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala ditimbang perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengetahui ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengedepankan perintah Allah ditimbang perintah-perintah yang lainnya. Makanya hadirin, saya sering melihat kalau anggota anak-anak Majelis Nurul Qulub ini mempunyai semboyan yang bagus. Udan ora udan tetap mangkat. Jadi orang wedi karo udan, ini semboyan bagus hadirin. Berarti panjenengan selalu mengedepankan perintah Allah ditimbang urusan yang lainnya. Jadi orang ngurusi manja karo udan, urusannya karo Gusti Allah, urusannya karo Kanjeng Nabi, panjenengan selalu mengedepankan. Dan ini salah satu sebab Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu predikat Khalilullah. Kemudian yang kedua hadirin, Nabi Ibrahim mendapatkan predikat Khalilullah dengan sebab apa? Dikatakan mahtamamtu bima takaffalallahu bi. Kata Nabi Ibrahim, aku ini tidak pernah sumpah, aku ini tidak pernah galau, aku ini tidak pernah risau dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Urusan rezeki, urusan jodoh, urusan mati itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah galau hadirin. Makanya panjenengan luar biasa. Tiang sing makat ngaji kaya kan pasrah nggih napa nggih. Pan oli ponggol ya alhamdulillah, pan oli kebuli ya tambah alhamdulillah. Nggih napa nggih? Tapi panjenengan insyaallah termasuk golongan tiang sing tawakal maning Gusti. Sebab hadirin apa maning urusan rezeki. Dari Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, warizqul maksum bainal anami hatal khinasi. Rezeki tersebut sudah dibagi, sudah dijamin dari Gusti Allah, bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk hewan sing melata pun sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang disebab yang ketiga hadirin, dari Nabi Ibrahim kenapa mendapatkan predikat Khalilullah? Kata Nabi Ibrahim, "Mataghadaitu walat wa mata'asyaitu illa ma'adhaif." Aku tidak makan siang dan aku tidak makan malam kecuali dibarengi dengan tamu. Maksudnya kalau ketemu tamu, kula panjenengan kudu memuliakan tamu tersebut. Aja ngertana tamu panjenengan bacane sumumbuk mun umyum fahum la yarjun. Kayak sudah cepat lunga. Boten, tapi anggar tamu ke diseneng hadirin. Dan ini salah satu tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Dia 3 menit ceritanya ndak insyaallah. Ada salah satu tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak hadirin, mendengar salah satu ucapan Nabi Ibrahim yang mendapatkan predikat Khalilullah. Abdullah bin Mubarak ini selalu mempraktekkan perkataan tersebut. Angger anak tamu mesti digorokna wedhus. Angger anak tamu mesti digorokna ayam. Bib nyoro duwe ayam ya sementing diwedangi wis. Nggih napa nggih? Aja diusir. Lah ini hadirin, Abdullah bin Mubarak setiap ada tamu pasti menyembelih bukan kuda, bukan kambing hadirin, tapi jarane digorok hadirin. Abdullah bin Mubarak ini terkenal orang yang sangat kaya raya. Makanya setiap tahun kadang menghajikan 1000 orang, dihadiahkan untuk Kanjeng Nabi hadirin. Dan luar biasa hadirin, pada suatu saat ini pelajaran buat kita. Namanya manusia kadang naik turun, kadang lagi seneng, kadang lagi sedih. Ini Abdullah bin Mubarak lagi bunga, sering maringi wong kaji nggo hadiah Kanjeng Nabi. Suatu ketika ngerana tamu mesti digorokna wedhus, digorokna jaran. Suatu ketika jarane tinggal siji hadirin. Carane tinggal siji ketekan tamu. Abdullah bin Mubarak bingung. Takon maning bojone, "Mah, ki bapak ki kudane carane tinggal siji, tapi ki anak tamu kira-kira pan digorok apa ora?" Namanya wong wadon biasanya urusane harta rada abot hadirin. Jadi bojone aja wis cara tinggal siji nggo kenang-kenangan. Jadi Abdullah bin Mubarak ini kita sudah biasa memuliakan tamu. Jadi bojone anggap panjenengan temenan gorok tamu carane maka kita cerai. Bayangna wadon urusan dunia kayak kuat teman hadirin. Jadi Abdullah bin Mubarak, aku cerai dan aku memilih jaran tersebut saya sembelih. Akhirnya jaran tersebut disembelih, disiapkan, dimasak, diberikan kepada tamu. Singkat cerita tamune balik, Abdullah bin Mubarak melongo hadirin. Carane enteng, bojone ya enteng ngabe hadirin. Singkat cerita, tidak lama setelah itu kedatangan tamu lagi seorang konglomerat, orang yang kaya raya hadirin. Orang tersebut begitu ketemu Abdullah bin Mubarak balik, diutus salah satu ajudan untuk bertemu dengan Abdullah bin Mubarak, ditawarkan untuk menikah dengan anak konglomerat tersebut. Yang mana anak konglomerat tersebut masih gadis umurnya 17 tahun. Sedangkan bojone ku yang rosale umurnya 40 luwih hadirin. Wis keriput. Akhirnya Abdullah bin Mubarak pas ditawari dari ajudanku, Abdullah bin Mubarak melongo. Kini umurnya wis 40 luwih pan oleh gadis 17 tahun. Melongo hadirin. Ajudannya melayu maning Abdullah bin Mubarak maning tuane maning bos. Ki Abdullah bin Mubarak ora jawab, ngomong maning. Begitu tekaman Abdullah bin Mubarak angger panjenengan gelem bojo karo anake bose nyong si umure 17 tahun, jare bose nyong bakal diparingi jaran 70 jaran. Abdullah bin Mubarak tambah melongo maning. Miki gadis wis panerima kone balik disit. Ya wis kita terima sisan sa gadis sa jarane 70. Akhirnya singkat cerita begitu beliau tidur, beliau terdengar hatafal hadif. Terdengar suara yang tidak tahu siapa yang mengatakan, dan di situ dikatakan, "Ya Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak, tolak ta'ajuzan wa badaltuhu bikran. Wadzabahta khisanan wa badaltuhu sab'ina khisanan." Wahai Abdullah bin Mubarak, engkau tinggalkan satu orang tua dan aku ganti dengan satu orang gadis. Engkau sembelih satu jaran dan aku ganti dengan 70 jaran. Tapi orang nggak praktek hadirin. Ini contoh, maksudnya harus kita memuliakan tamu. Salah satu caranya banyak hadirin, mudah-mudahan salah satu cara kita yaitu menuntut ilmu adalah cara untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, disampaikan terima kasih kepada beliau Al-Habib Muhammad Rukni bin Abdullah Al-Antas atas tausiah ataupun mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bojo sing tua ganti bojo sing ngetokna sejaran oleh 70. Ini pelajaran bagi kita hadirin. Jadi kalau kepingin mendapatkan kebaikan yang berlimpah, harus berani mengorbankan. Panjenengan kepingin oleh rezeki sing kathah, sing halal lan barokah, ya, maka harus ada yang dikorbankan. Apa itu? Sedekah. Keluarkan untuk sedekah. Nabi SAW pernah bersabda, istamtirur rizqa bisadaqah, pancing hujan rizki dengan sedekah. Mengeluarkan sedikit, insya Allah akan ditambah oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita korbankan, mungkin waktu, mungkin harta, mungkin tenaga, untuk urusan masjid, urusan ilmu, urusan majelis ilmu, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Banyak yang sudah membantu untuk masjid, untuk majelis, untuk ilmu, termasuk acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh kita dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti pun ketika sebelum selesai acara ini, ya, ada infak yang akan muter. Monggo persiapkan sedekah terbaik kita, infak terbaik kita untuk proses pembangunan atau pemeliharaan majelis taklim wa dzikir Nurul Qulub. Mudah-mudahan nanti setiap rupiah yang kita keluarkan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah banyak terbukti hadirin, baik mungkin diri kita ataupun orang lain, siapapun yang bersedekah pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal. Saya nggak akan panjang lebar hadirin. Niki acara malam hari ini banyak acara. Yang pertama diantaranya adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillah, mulai awal Rajab sampai akhir Rajab kita sudah banyak membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Dari awal pertama Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj sampai beliau kembali lagi, alhamdulillah sudah pernah dibahas semua di majelis ini. Harapan kita mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal. Yang ingin saya garis bawahi dari cerita-cerita ataupun kisah-kisah Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu ketika sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj, beliau dibelah dadanya, syaqqus sadr, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air apa? Zam-zam. Memang kelalen dan tembe wingi Rejab durung ana sawulan. Dicuci dengan air Zam-zam. Air Zam-zam ini hadirin air yang paling afdol kedua setelah air yang keluar dari sela-sela. Kiko Syakban ujian loh ya. Di akhir sana ini ujian ya. Setelah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan hadirin, ketika hatinya Nabi Muhammad itu dicuci dengan air Zam-zam, bukan berarti hati beliau kotor. Sampai sini sudah saya sampaikan, betul nggak? Betul. Kenapa hati beliau itu suci? Ya. Jangankan hatinya hadirin, jangankan hati Nabi Muhammad, darah dan juga air seni Nabi Muhammad
itu pun suci. Yang keluar dari Nabi Muhammad semuanya suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan semuanya bermanfaat hadirin. Kalau darahnya kita, darah manusia biasa kita, ya najis. Ketempelan najis harus dicuci. Apalagi diminum nggak boleh. Yang najis diminum nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi najis mughaladzah, najis yang berasal dari anjing dan babi, nggak boleh. Ya, nempel aja suruh-suruh dibasuh, apalagi diminum nggak boleh. Tapi lain dengan darah Nabi Muhammad SAW. Darah Nabi itu hadirin, pernah satu ketika ada sahabat namanya sahabat Malik bin Sinan. Sahabat Malik bin Sinan ini ayahnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Beliau sahabat Malik bin Sinan ketika peperangan Uhud, Nabi Muhammad kan terluka di wajahnya. Melihat ada darah di wajah Nabi Muhammad, sahabat Malik bin Sinan ini apa? Cara bahasa Tegal nyerucup, dihisap darahnya Rasulullah. Setelah dihisap kemudian ditelan. Setelah dihisap kemudian Nabi Muhammad mengatakan mujjahu anqahu, muntahkan wahai Malik bin Sinan. Kata Malik, wallahi la amjahu, demi Allah tidak akan aku muntahkan wahai Rasulullah. Ya. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, apa komentar Nabi Muhammad setelah memerintahkan supaya dimuntahkan malah dilek nang sahabat Malik bin Sinan? Nabi Muhammad bersabda, man aroda ayyang dzura ila rajulin min ahlil jannah falyangdzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat orang yang menjadi penghuni surga, maka lihatlah Malik bin Sinan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini karena minum darahnya Nabi Muhammad hadirin. Seandainya darah itu punya Nabi Muhammad haram, Nabi Muhammad bakal ngomong, haram, muntahkan, harus dimuntahkan, wajib kamu muntah. Nabi Muhammad nggak mengatakan, bahkan berkomentar, man arada ila rajulin min ahlil jannah falyangdzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat orang yang termasuk penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Ya, ini darahnya Nabi Muhammad. Begitu pula air seninya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah buang air seni, ditaruh di satu tempat. Pikir Nabi mungkin masih malam, ya. Jadi ditaruh di tempat, kemudian ditaruh di bawahnya tempat tidur hadirin. Nabi Muhammad punya seorang budak namanya Ummu Aiman. Seorang budak beresi tempat tidurnya Rasulullah, kemudian ada sesuatu air yang ada di tempat, diminum sama Ummu Aiman. Diminum sama Ummu Aiman. Kemudian Rasulullah tanya, wahai Ummu Aiman, mana yang di wadah ini mana? Udah tak minum ya Rasulullah. Diminum. Apa jawaban Nabi Muhammad? Lan yalijan naro batnuki. Wahai Ummu Aiman, perut kamu tidak akan kemasukan api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kalau itu haram itu air seni. Enggak, Nabi Muhammad enggak mengatakan haram, enggak mengatakan sesat, enggak mengatakan, malah perut kamu akan aman dari api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat, begitu sucinya. Jangankan hati hadir. Hati ini bentuk bagian tubuh yang paling mulia. Bagian tubuh yang ada dalam diri kita sesuatu yang menjijikkan saja, bagi Nabi Muhammad sesuatu yang mulia. Nah, ini pelajaran penting hadirin yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad adalah orang yang suci, manusia yang suci, zahiran wa batinan. Makanya ada sholawat yang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar. Jismuhu, badannya Rasulullah, mutahharun, suci, semuanya suci, mu'attarun, dan wangi, ya. Suci dan wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Munawwarun, dan bercahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini suci, wangi, dan
bercahaya. Ini jasadnya atau jisimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada satu orang sahabat lagi namanya Abdullah bin Zubair. Diperintah Nabi pernah bekam, kemudian darahnya ditaruh di wadah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai Zubair, Abdullah bin Zubair, ini darah bekam, tolong dikubur atau dibuang di tempat yang tidak diketahui orang. Oh ya, siap ya Rasulullah. Ya, kemudian dibuang sama Abdullah bin Zubair, entah di mana buangnya. Ketika balik lagi, sudah dibuang wahai Abdullah. Sudah ya Rasulullah. Di mana? Wis, yang penting nggak ada orang tahu ya Rasulullah. Di mana? Wis pokoknya aman, jare sahabat. Enggak, saya mau tahu di mana. Jangan-jangan kau minum. Iya ya Rasulullah. Kan Nabi Muhammad kan panjenengan perintah sama saya, yang penting tidak ada orang yang tahu, makanya saya minum ya Rasulullah. Nabi Muhammad pun mengatakan orang ini tidak akan kesentuh api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan setelah minum darah itu, hadirin, Abdullah bin Zubair ini mulutnya bau minyak misik sampai meninggal dunia. Mulutnya selalu bau minyak misik. Ini nung getihe Kanjeng Nabi sing metu minyak misik. Ente mangan tempe, mangan sega, ababe mambu apa? Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama mengatakan Abdullah bin Zubair punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu bersumber dari darah yang diminum oleh beliau. Jangankan hatinya, jangankan tubuhnya, sesuatu yang menjijikan yang ada dalam diri kita, bagi Nabi Muhammad sesuatu yang mulia. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, ini peristiwa Isra Mi'raj sudah kita dengarkan hadirin. Ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad sebelum melakukan perjalanan yang mulia, beliau dibersihkan terlebih dahulu. Dan juga ada syariat dari agama kita hadirin, dari sunnah Nabi Muhammad. Sebelum kita pergi pun disunahkan untuk berwudu. Sebelum kita pergi disunahkan untuk berwudu. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya kamu pergi kemudian kamu dalam keadaan tidak berwudu, kalau terjadi apa-apa jangan salahkan siapapun kecuali salahkan diri kamu sendiri. Kenapa lagi metu ora wudu? Ya, ini wudu hadirin, ya bersuci ketika mau keluar, ini disyariatkan, disunahkan oleh agama kita. Begitu pula yang dilakukan Nabi Muhammad, beliau disucikan dohiran wa batinan, walaupun beliau sudah suci ditambah lagi kesuciannya. Dan juga hadirin, kalau kita melihat dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memulai perjalanan dari tempat yang mulia, dari masjid menuju masjid, kemudian mampir di tempat-tempat yang mulia, mampir di Madinah, sholat 2 rakaat, mampir di Madian, sholat 2 rakaat, mampir di Tursina, sholat 2 rakaat, mampir di Bethlehem, sholat 2 rakaat, bahkan sampai Masjidil Aqsa, beliau pun menjadi imam sholat. Ini menunjukkan hadirin, kalau kita mau pergi, seharusnya tujuan kita bepergian adalah tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pelajaran yang pernah kita pelajari, yaitu kitab Al-Atiyah Al-Haniyah Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dalam kitab Atiyah Haniyah, beliau pernah mengatakan, janganlah kamu bepergian, janganlah kamu bertujuan di dalam bepergian kecuali tujuan kamu adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu. Kemanapun kita pergi hadirin, kemanapun kita pergi, tujuan utama kita nuntut ilmu. Oh, beb nyong pan maring mertua, hatta maring mertua nuntut ilmu. Saya mau ke ini, nuntut ilmu tujuannya. Ya, entah di sana dapat ilmu ataupun nggak dapat ilmu, yang penting tujuan kita adalah nuntut ilmu. Tujuan kita adalah ibadah. Mungkin tujuannya hanya sebatas berkunjung saja, diniati ibadah, insya Allah jadi ibadah. Ini yang bisa kita ambil kesimpulan dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir hadirin, sudah jam 9 lebih 5 menit, lojok secuil. Ini pengumuman bahwasanya pengajian rutin di Masjid Zainal Fajri malam Selasa, malam Kamis ini masih terus berlangsung ya sampai akhir Sya'ban.
Dan nanti dilanjut lagi bulan Ramadan, yaitu kuliah subuh dan kuliah asar. Kuliah subuh dan kuliah asar. Dina apa Bebib? Setiap dina. Setiap hari blenger kon. Setiap apa? Hari. Ba'da subuh kita belajar tafsir. Ba'da asar kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis. Ya, jadi panjenengan monggo, nggak ada alasan. Kaya Ramadan lah kasing pengajian kabeh nang masjid. Zainal Fajri dari awal sampai akhir. Bahkan mungkin bukan 30 hari, mungkin hampir 31 hari plus khutbah Idul Fitri. Kan esuk juga ya bar subuh. Ya, 31 hari. Monggo panjenengan persiapkan, jadi tetap ada pengajian malam Selasa malam Kamis sampai akhir Sya'ban, dilanjut bulan Ramadan sebulan full. Kemudian untuk malam Sabtu hadirin, walaupun malam ini akhir sana, tapi malam Sabtu depan kita tetap berangkat. Ya, berangkatnya nanti kita baca rotib, diakhiri dengan ziarah ke makomnya Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad dan ziarah ke makomnya Muassis Nurul Qulub, beliau Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Ali Wal-Atas. Jadi harusnya hari ini kita ziarah, cuman kalau sama ziarahnya ngudi bokat panjenengan orang keduman kebuli. Jadi ziarahnya nanti minggu malam Sabtu yang akan datang. Kita datang ke majelis dulu ya, baca rotib, nanti setelah itu langsung ziarah ke makom Haddad ya. Bisa dimengerti ya? Bisa diterima pengumumannya? Ya wis, sudah saya tutup saja pengajian ini. Ini sudah pucet-pucet gitu. Mangatnya bar maghrib durung pada mangan sih. Insyaallah pengajian tetap berjalan, tetap berlanjut. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا Usman ngomong نهضى بالخير ونبغض الشر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر لنا من بالعيون واجعلنا ربنا كل دون رب الذين حسن المنون واغفر واستر انت وما من ستر وصلاة الله فوز المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب به بالناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع بالرضا ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وسار حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا كرمنا بأتنا كرمنا